Warta jemaat yang pertama, selamat hari Minggu. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian online hari ini. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa, dan konseling pastoral pribadi, silahkan menghubungi majelis atau pendeta. Yang kedua, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Dan bagi mereka yang belum tertulis namanya di lembar warta jemaat ini dapat menghubungi majelis. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada diaken kita, Diaken Nande Emo Sitepu, dan anak-anak kita Permata, ada 3 orang, Emrizat Julius Ginting, Eriko Brahma Singaribun, pengurus Permata, dan Berry Permana Ginting. Untuk laporan kebaktian tatap muka dan laporan kebaktian live streaming bisa kita baca di lembar momo kita masing-masing. Selanjutnya yang kelima ada dari majelis. Hari ini ya, persembahan kantong kolekte khusus untuk perawatan inventaris gereja ya, sebagaimana telah diwartakan 2 minggu berturut-turut. Maka pada kebaktian minggu hari ini dilakukan persembahan kantong kolekte khusus untuk perawatan inventaris gereja. Yang kedua, momo pertama tentang pembukaan kelas pelajaran katekisasi bagi anak-anak kita yang sudah waktunya mengikuti katekisasi. Pendaftaran dilakukan setelah 2 kali momo, yaitu Minggu 15 Agustus 2021. Kepada orang tua dan Permata, kami persilahkan mendaftar kepada Sekretaris Runggun, Pertua Bapak Esi Sebayang, HP tertera, dan kepada Pendeta Kristaloni Bruce Nulingga, HP tertera. Yang ketiga adalah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Pelaksanaan peringatan HUT RI ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021 seharusnya kita lakukan dengan upacara bendera, tetapi kondisi pandemi COVID-19 maka dilakukan kebaktian peringatan HUT RI secara virtual. Berikutnya malam tirakatan dilaksanakan pada hari Senin 16 Agustus 2021. Diminta pengurus Permata mengisi dengan malam puji-pujian. Selanjutnya makanan ataupun konsumsi penyiapannya dikoordinir oleh kategorial Moria. Jemaat dapat mengambil makanan di gereja atau bisa digosen diantar ke rumah dengan biaya oleh keluarga yang menerima. Sedangkan saitun atau yang kurang sehat diatur dan dilayani oleh pertua diaken sektor masing-masing. Selanjutnya adalah momo diakonia. Yang pertama, momo kedua dalam kebaktian Minggu 8 Agustus 2021 akan dilakukan persembahan kolekte khusus untuk mendukung dan membantu kas diakonia Runggun. Yang kedua, penyerahan diakonia tali kasih bagi mahasiswa S1, D3, dan D4 yang mempunyai nilai IPK 3,5 dan mahasiswa pasca sarjana yang mempunyai nilai IPK 3,75. Bagi saudara yang mempunyai IPK seperti tersebut, kami harapkan segera mendaftar kepada seksi Diakonia Runggun dengan melampirkan surat keterangan nilai dari kampus selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2021 melalui kontak person Diaken Nande Rio Surbakti Bro Ginting, HP tertera, dan Diaken Nande David Ginting Bro Purba, nomor HP juga tertera dalam lembar momo kita. Yang terakhir, pemberian diakonia bantuan kepada anak anggota jemaat yang kurang mampu diminta kepada pengurus PJJ sektor agar dapat menyampaikan nama-nama anak-anak guna mendapat bantuan diakonia gereja. Untuk momo perpulungan jabu-jabu yang sudah lewat minggu lalu dan yang akan datang bisa kita baca di lembar warta jemaat kita. Begitu juga dengan PA-PA kategorial bisa kita baca dalam lembar momo kita. Yang terakhir adalah persembahan pengatakan bujur. Kami ucapkan terima kasih kepada 4 keluarga ataupun jemaat yang sudah menyampaikan pengatakan bujurnya.
Kiranya Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian dan melimpahkan rezeki yang lebih banyak lagi bagi saudara-saudara sekalian. Demikian warta jemaat kita di minggu pagi hari ini. Kita masuk ke dalam kata pengantar memasuki ibadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut Minggu Perawatan Inventaris Gereja. Peralatan rumah ibadah adalah alat-alat yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan kasih-Nya, sekaligus sebagai alat yang membantu kita dalam membangun persekutuan dan jadi alat kita dalam menyaksikan kebaikan-Nya. Yang menjadi perenungan bagi kita dalam kebaktian ini adalah, sudahkah kita menjaga kekudusan seluruh perlengkapan rumah ibadah ini, baik dalam kebaktian maupun setelah selesai kebaktian? Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati kita menghadap Tuhan, sehingga kita diperlengkapinya dengan hikmat dalam menjaga peralatan rumah ibadah. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia. Dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi orang yang menguduskan rumah ibadah, dan di dalam nama Roh Kudus yang menuntun kita untuk setia berseru kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan rencana Allah.
Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Mazmur 84, bait yang kedua. Kita muliakan Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan yang keempat. Kita dengarkan keberadaan jemaat dalam menjaga dan merawat rumah ibadah. Tuhan, Engkaulah yang punya gereja. Tuhan memanggil kita mengambil bagian menjaga rumah ibadahnya, sehingga kehadiran rumah ibadah tetap menjadi saksi tentang kehadiran Tuhan dan kasih-Nya bagi dunia ini. Jika kita menilik diri kita, seperti apakah keseriusan kita sebagai orang dipercayakan Tuhan untuk mencintai rumah ibadah? Kami mengaku ya Tuhan, kami masih kurang memiliki kerinduan dalam mengambil bagian dalam menjaga dan merawat peralatan rumah ibadah-Mu. Kita renungkan semuanya, kita masuk ke dalam saat teduh. Untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita puji Dia, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait pertama dan yang kedua. Karena dosaku berat dan
jemaat dimohon berdiri. Kita dengarkan janji Tuhan akan penyertaannya kepada orang yang menjaga dan merawat rumah ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkata kepada kita, telah didengarnya doa dan permohonan kita, dikuduskannya rumah ibadah ini, yang telah kita dirikan jadi tempatnya, haruslah disembah sampai selama-lamanya. Syukur bagimu ya Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu telah Engkau perlihatkan dengan mengindahkan kelemahan kami dalam ketidakmampuan kami menjaga dan merawat rumah ibadah-Mu. Dalam merawat rumah ibadah ini, kita muliakan Tuhan, kita memuji Dia dari Kidung Jemaat nomor 353, bait pertama dan yang keempat. Jemaat yang kekasih, mari kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama dari Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43. LAI memberi judul, pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung,
tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh kembali beribadah bersama-sama sekalipun dari tempat yang berbeda-beda. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, memampukan kami untuk bisa juga menjadi umat yang memuliakan Engkau, yang selalu merenungkan firman-Mu. Juga pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami semua untuk bisa mengerti, sehingga kami juga dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya juga dalam pelayanan kami di gereja, dalam memelihara semua inventaris gereja yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, sehingga firman-Mu juga disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan
menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara jemaat Kristus yang kekasih, kita pasti tidak menduga bahwa setelah beberapa saat kita bisa berkebaktian lagi di gereja walaupun terbatas, dan berharap bahwa situasi sudah semakin baik, ternyata tiba-tiba kita harus ibadah lagi di rumah. Dibanding tahun lalu, mungkin tahun ini lebih susah atau lebih mencekam. Ya, belakangan layar HP kita banyak diisi oleh berita orang yang sakit, orang yang cari plasma, cari ventilator, bahkan cari oksigen juga susah, dan banyak berita duka. Saudara, tanpa mengurangi empati kita kepada mereka yang berduka, kita tetap patut bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk beribadah bersama walaupun dari tempat kita masing-masing. Jadi bagi saudara di rumah atau di tempat perawatan, saudara yang mungkin saat ini juga sedang berjuang untuk sembuh dari berbagai penyakit termasuk COVID-19, dimanapun saudara sedang dirawat, tetaplah semangat dan tetap berpengharapan dan berserah kepada Tuhan yang memberi kita kekuatan dan damai sejahtera. Saudara yang kekasih dalam Kristus, perenungan kita hari ini berkaitan juga dengan tema kita, melakukan tanggung jawab terhadap rumah Tuhan. Dan liturgi hari ini kita sebut sebagai Minggu Pemeliharaan Inventaris Gereja. Jadi selain kita harus memperhatikan dan mengikuti ritual-ritual ibadah, termasuk seperti sekarang ritual hari Minggu, kebaktian hari Minggu, kita juga diajak untuk memperhatikan berbagai hal yang berguna untuk kelengkapan ibadah kita, yaitu barang-barang inventaris gereja, gedungnya, alat-alat yang ada di dalamnya, itu juga adalah tanggung jawab kita semua. Nah, dalam bacaan kita yang pertama, Keluaran 39, menceritakan bagaimana seluruh umat Israel diajak untuk berpartisipasi membangun kemah suci, atau mereka sebut juga kemah pertemuan. Di pasal 25, kalau saudara di rumah nanti bisa membaca lebih jauh, bisa melihat ke belakang, di pasal 25 itu ada rincian tentang pembangunan, bahan-bahan apa yang diperlukan. Di pasal 38 ada rincian tentang biaya. Jadi lengkap semuanya, dirinci tentang bagaimana kemah suci itu akan dibangun, di mana semua jemaat ikut berpartisipasi memberi persembahan-persembahan terbaik. Ini adalah kemah suci atau kemah pertemuan yang pertama bagi orang Israel, di mana mereka punya lokasi, punya tempat untuk berkumpul, bertemu dengan Allah. Dan di situ juga Allah akan hadir menemui umatnya dan memberi mereka berkat. Jadi saudara, kemah suci ini adalah tempat yang indah tapi juga kudus karena Allah hadir di sana. Pasal 25 ayat 8, di situ Allah mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kemah suci ini selalu mereka bawa, bongkar pasang, berpindah-pindah selama pengembaraan mereka di padang gurun. Dan dengan adanya kemah suci itu, di mana mereka bisa berkumpul dan bertemu dengan Allah, mereka bisa merasakan kehadiran Allah. Mereka bisa yakin bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka, melangkah bersama-sama dengan mereka. Sekalipun perjalanan mereka
kadang-kadang tidak mudah, tetapi keyakinan bahwa Allah hadir itu menjadi kekuatan mereka. Jadi kemah suci itu nilai pentingnya adalah bahwa itu adalah tempat di mana Allah hadir. Meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, bacaan kita yang kedua dari Injil Matius itu menceritakan masa di mana umat sudah tiba di tanah perjanjian dan mereka sudah mempunyai bait Allah, ya, tempat ibadah yang permanen, yang menetap. Tempat di mana mereka juga bisa datang dan bertemu dengan Allah. Nah, tentu saudara, pembangunan bait Allah ini pun kalau kita lihat dari sejarahnya juga tidak terlepas dari partisipasi semua umat. Tetapi di Matius pasal 17 ini yang kita lihat juga adalah bahwa setelah pembangunan selesai, umat juga tetap berpartisipasi untuk merawat. Nah, saudara, konon membangun itu mudah dibandingkan dengan merawat. Ya, semangat ketika kita membangun sesuatu, membangun rumah ibadah itu besar. Yang mungkin karena kita punya tujuan yang jelas, kita punya target yang mau kita capai, dan kita bisa melihat hasilnya. Sehingga banyak orang yang berpartisipasi dengan antusias. Tetapi setelah bangunan itu selesai, lalu kita mulai dengan ritual-ritual ibadah yang rutin, maka kadang-kadang semangat itu atau partisipasi itu menjadi menurun. Karena mungkin merasa targetnya sudah tercapai, rumah Tuhan sudah jadi. Nah, padahal saudara, selain kita harus merawat dalam tanda kutip ibadah-ibadah kita supaya bisa terus berlangsung, kita juga harus merawat bangunan fisiknya, ya, gedung gerejanya dan semua yang ada di dalam gereja. Karena itu semua yang mendukung kita untuk bisa melakukan pelayanan kita dengan baik, yang mendukung kita untuk bisa menyebarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Dan ini perawatan rumah Tuhan itu menjadi tanggung jawab seluruh umat. Saudara yang kekasih, dalam konteks bacaan kita Matius 17, ketika Yesus memasuki bait Allah itu bersama Petrus, ada petugas pemungut bea bait Allah bertanya kepada Petrus, ayat 24, apakah gurumu tidak membayar bea dan 2 dirham itu? Jadi beanya per orang itu 2 dirham. Pada saat itu gaji seorang pekerja untuk 1 hari adalah 1 dirham. Jadi cukup besar. Nah, ini adalah bea untuk pemeliharaan bait Allah, biasanya dipungut hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Maret. Tetapi ini bukan satu-satunya pungutan, ya, masih ada pungutan-pungutan lain. Nah, petugas pemungut bea bait Allah ini terlihat di sini seperti punya kesan seolah-olah Yesus enggan membayar, atau Yesus mungkin tidak mau membayar. Sehingga dia bertanya kepada Petrus, gurumu bayar enggak yang 2 dirham itu? Dan dengan tegas Petrus menjawab, memang membayar. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu taat pada semua aturan-aturan keagamaan. Termasuk juga di sini kita melihat bahwa Yesus juga membayar bea 2 dirham itu. Dan bahkan Yesus juga membayari Petrus. Tetapi saudara, yang juga kita bisa lihat dari situasi ini adalah bahwa setiap kali Yesus melakukan atau mengikuti ritual-ritual atau peraturan-peraturan dalam ibadah, Yesus selalu juga
memberi pesan-pesan baru, ya selalu memberikan nilai-nilai baru atau kadang-kadang bahkan meluruskan kalau ada peraturan-peraturan yang diberlakukan dengan salah. Ya contohnya misalnya ketika Yesus menyucikan bait Allah, bukan bahwa Yesus tidak setuju orang memberi persembahan, tetapi karena praktek yang diberlakukan tidak benar. Jadi hal-hal yang seperti itu Yesus selalu melakukan pembaharuan, memberi makna yang baru, makna yang benar. Nah di sini Yesus juga kita bisa katakan memberi pesan kepada pemungut bea bait Allah supaya tidak hanya fokus pada memungut bea bait Allah, tetapi jangan melupakan hal yang utama, yaitu kasih. Bagaimana umat beribadah dan merasakan kehadiran Allah. Kalau kita membaca pasal-pasal sesudahnya, pasal 23 misalnya, Yesus mengecam orang-orang Farisi yang memberi banyak beban, peraturan-peraturan kepada umat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi hanya jemaat yang disuruh melakukan. Dan di Matius 23 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ini teguran bahwa peraturan-peraturan yang sudah dibuat untuk merawat, termasuk merawat bait Allah, itu sudah baik. Tetapi Yesus mau mengatakan di sini bahwa realitanya mereka kadang-kadang hanya fokus pada hal-hal seperti itu sehingga malah membebani. Tetapi lupa bahwa yang lebih penting adalah menghadirkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Semuanya harus dilakukan sama. Nah, saudara, Yesus mau mengatakan bahwa urusan membayar bea bait Allah itu penting, tetapi jangan melupakan yang lebih penting adalah belas kasih yang seringkali mereka abaikan. Artinya saudara, kalau misalnya ada orang yang tidak bisa membayar bea bait Allah, jangan itu lalu menjadi penghalang seseorang itu untuk bertemu dengan Allah atau penghalang untuk dia beribadah. Kadang-kadang gereja juga terlalu ketat dengan berbagai peraturan sehingga menyulitkan. Saya pernah dengar seseorang di satu gereja mengeluh ketika dia mau menikah, dia datang ke gereja, tetapi untuk bisa dilakukan pemberkatan maka dilihat dulu dia CD-nya kapan, ya karena biasanya kalau CD berarti dia dianggap jemaat dewasa dan diberikan kewajiban-kewajiban. Ada persembahan ini, ada persembahan itu. Lalu dihitung dari dia CD sampai dia mau menikah itu berapa tunggakannya. Ya mungkin memang di satu sisi dia lalai, tapi di sisi yang lain disinilah gereja juga harus bijak, harus berbelas kasih. Karena orang ini ketika mau menikah dia merasa malah gereja menghitung utangnya gitu yang belum sempat dia bayar. Entah mungkin tentu dengan alasan yang macam-macam. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab memelihara rumah Tuhan dan semua barang inventaris yang ada di dalamnya. Dan apakah itu hanya melalui uang saja, ya melalui bea seperti yang dikatakan di Matius 17 ini. Kalau kita mau berbicara tentang belas kasih, tentang keadilan, maka seharusnya ini bisa lebih fleksibel. Artinya setiap orang kalau bisa membayar, tapi kalau tidak bisa membayar, mungkin dia bisa membayar dengan bentuk yang lain, tidak harus dengan uang. Saya mengenal belasan tahun yang lalu seorang
oma yang sudah tua, yang selalu rajin datang di ibadah doa pagi. Di gereja itu ada 3 kali seminggu doa pagi, jam 5. Dan nenek ini, ya oma ini selalu datang setengah jam lebih awal. Dan yang dia lakukan adalah menyapu bagian dalam gereja, ya khususnya yang mau dipakai. Sebenarnya ada pegawai gereja yang sudah mengerjakan, tetapi oma ini sengaja mau datang setengah jam lebih awal untuk menyapu lagi. Nah, saudara, ini sebenarnya pekerjaan sepele yang kita biasa lakukan di rumah. Tetapi belum tentu banyak dari kita yang pernah menyapu gereja atau berpikir menyapu gereja atau berpikir membersihkan, memungut sampah-sampah. Ya biasanya kalau dalam gedung gereja sampah-sampah yang ada itu bungkus permen atau tisu yang kadang-kadang ditinggalkan. Nah, ibu ini atau oma ini walaupun itu sederhana, tapi dia mau mengambil peran itu. Datang lebih awal 4:30 pagi dan dia menyapu. Oma yang lain juga di gereja yang sama saya perhatikan selesai kegiatan perjamuan kasih. Jadi biasanya kalau ada kegiatan besar atau perayaan gereja, lalu ada makan-makan. Untuk mempersiapkan acara makan-makan, pasti banyak orang yang ikutan. Tapi ketika selesai acara makan-makan, banyak juga orang yang langsung pulang. Nah, ada satu oma yang selalu menunggu, ikut membantu pegawai gereja mencuci dan memastikan sampai semua beres, sudah tercuci. Lalu biasanya dia bilang ke saya, nanti besok saya datang lagi untuk membereskan. Ya, jadi biasanya dia besok akan datang lagi dan biasanya selalu sendirian untuk dilap lagi semua, lalu dimasukkan di rak, di lemari-lemari, sehingga piring-piring, gelas, sendok semua sudah tersimpan dengan rapi dan siap untuk dipakai sewaktu-waktu. Nah, saudara, bagi kedua oma ini mungkin kalau diminta jadi penatua, mereka pasti menolak. Jadi panitia atau koordinator mungkin mereka menolak. Tetapi dengan segala keterbatasannya di usia tua, mereka tetap mau mengambil peran. Dan selalu ada peran-peran kecil tetapi penting yang mungkin tidak semua orang mengambil, tapi mereka mengambil peran itu, menyapu dan membersihkan, memastikan semua peralatan makan bersih. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita semua juga dipanggil Tuhan untuk ikut bertanggung jawab memelihara gedung gereja kita. Supaya apa, saudara? Supaya kegiatan pelayanan boleh terus dilaksanakan. Supaya kita bisa nyaman ketika kita datang beribadah. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bisa mendapatkan kekuatan akan kehadiran Tuhan ketika kita bisa beribadah dengan nyaman. Maka saudara, marilah kita mengambil bagian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sama seperti kita juga membersihkan rumah kita. Ya, kalau kita bandingkan dengan rumah saudara, ketika rumah kita baru jadi, atau mungkin ketika kita baru menikah dan tinggal di rumah yang baru, entah rumah sendiri, entah rumah kontrakan, ya biasanya kan masih kosong. Tapi pelan-pelan rumah itu akan terisi. Ya, kalau awalnya plong, nyaman, lama-lama kadang-kadang terasa menjadi sempit. Padahal tidak semua barang yang kita simpan di rumah itu kita gunakan. Ya, ada yang belasan tahun mungkin tidak pernah kita sentuh. Dan ada saatnya kita harus membereskan, membuang yang tidak perlu, atau mungkin memberikan kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya kembali. Rumah kita menjadi lega, menjadi lebih nyaman, kita bisa lebih senang untuk tinggal di dalamnya. Nah, saudara, ada seorang teman beberapa waktu yang lalu,
cerita bahwa memanfaatkan masa pandemi di mana tidak ada kegiatan di gereja, lalu mereka membersihkan gudang gereja, ya, dan mereka menemukan banyak harta karun, ya, dalam tanda kutip, karena ternyata ada begitu banyak yang tersimpan di dalam gudang itu yang sudah, ya, belasan tahun teronggok, tidak pernah tersentuh. Biasanya itu yang paling banyak adalah dekor, ya. Lalu dia cerita bahwa ketika diperhatikan lagi ternyata sebenarnya ada banyak barang-barang bekas dekor itu yang masih bisa dipakai lagi, ya. Cuma tiap kali bikin panitia, bikin anggaran lagi untuk dekor, beli lagi yang baru. Lalu gudang menjadi semakin menumpuk barang di dalamnya. Saudara, itu juga satu contoh kecil di mana kita bisa merawat gedung gereja. Bagaimana kita selalu memastikan nyaman, membuang barang-barang yang sudah tidak perlu, dan menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Tentu saja tujuan dari semua itu adalah supaya kita bisa punya tempat ibadah yang nyaman, supaya kita bisa beribadah dengan nyaman, dan di situ kita bisa merasakan kehadiran Allah, bisa memuji Allah. Mungkin pertanyaan kita, saudara, adalah lalu bagaimana dengan masa pandemi di mana kita saat ini belum beribadah ke gereja? Di mana kita kalaupun mau bersih-bersih tidak boleh berkumpul rame-rame di gereja. Lalu bagaimana kita akan menerapkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini? Saudara, biarlah itu bisa menjadi PR kita untuk kita renungkan, ya. Artinya bahwa memelihara gedung gereja berarti memelihara persekutuan. Memastikan bahwa kehadiran Allah dapat tetap dirasakan. Di masa pandemi ini mungkin bukan mengecat gedung gereja yang kita lakukan. Bukan hanya memelihara fisiknya, tapi melihat intinya. Bagaimana kehadiran Allah bisa dirasakan, bagaimana kita bisa tetap dapat memuliakan Allah dimanapun kita berada. Saudara, biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita akan tetap memelihara keutuhan persekutuan, bagaimana kita akan tetap menghadirkan kenyamanan, menghadirkan sukacita, membuat orang lain bisa tetap merasakan kehadiran Allah sekalipun dari tempatnya masing-masing. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dan mari kita terus mencari peran kita masing-masing. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Di minggu pemeliharaan inventaris gereja ini, kami hendak bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami rumah ibadah yang bagus dengan semua kelengkapan di dalamnya. Tuhan, kami juga memohon biarlah Engkau memampukan kami semua untuk tetap memelihara apa yang sudah Tuhan berikan, sehingga manfaatnya boleh terus dihadirkan dalam ibadah-ibadah kami, sehingga melalui ibadah-ibadah, melalui semua pelayanan yang kami lakukan, dapat menjadi sukacita, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan apapun situasi mereka. Bapa yang di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
dan kita akan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala abad dan tempat, kita akan nyatakan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan, termasuk juga persembahan untuk pemeliharaan inventaris gereja. Kita akan mengiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287, bait 1, Sekarang Bersyukur. Saudara jemaat, mari kita berdoa. Kalian kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kembali kami serukan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau selalu mencukupkan semua apa yang kami perlukan tanpa bersela. Tuhan, pada saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami juga memohon Tuhan berkati sehingga persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan kami, agar nama-Mu terus dipermuliakan, agar kasih-Mu terus dihadirkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit dengan berbagai macam penyakit, juga termasuk yang sedang berjuang melawan COVID-19, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri di rumah-rumah. Ya Tuhan, kami memohon Tuhan senantiasa memampukan saudara kami untuk bisa merasakan bahwa Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan juga hadir dalam kesendirian mereka, sehingga itu boleh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi tubuh mereka untuk bisa melawan penyakitnya dan menjadi sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan
juga kesukacitaan di dalam pelayanan mereka kepada orang-orang sakit. Biarlah juga Tuhan memberkati sehingga setiap perawatan yang mereka berikan adalah perawatan yang tepat, yang menjadi kesembuhan bagi saudara kami yang sakit. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang saat ini, terutama setelah pandemi ini berlangsung lama, mengalami kesulitan dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, dalam kebutuhan untuk sekolah, dalam kebutuhan untuk pengobatan. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberi mereka semangat, memberkati semua usaha mereka, sehingga semua kebutuhan mereka juga boleh tercukupi. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka yang saat ini serba terbatas. Kiranya juga Tuhan memberkati agar anak-anak kami tetap semangat belajar, agar juga mereka boleh terus berkembang dalam ilmu pengetahuan dan juga boleh terus bertumbuh dalam iman untuk tetap mengandalkan pimpinan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu bagi kehidupan kami. Tolong kami juga ya Tuhan untuk juga senantiasa menggunakan talenta-talenta kami untuk bisa berbagi dengan sesama, untuk bisa menghadirkan sukacita, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang di rumah kami, kepada orang-orang di tempat kerja kami, dan dimanapun kami berada dan bertemu. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan di gereja-Mu, di GBKP di sini. Kiranya Tuhan juga senantiasa berikan kekuatan kepada pendeta, kepada para penatua, kepada semua aktivis, sehingga mereka juga boleh tetap sehat, boleh tetap diberi kekuatan untuk melakukan pelayanan. Dan biarlah Tuhan berkati sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan dari rumah-Mu ini dapat menjangkau semua jemaat-Mu. Bahkan mungkin semua orang yang ikut mendengarkan pelayanan kami boleh juga merasakan kehadiran Tuhan, boleh dihiburkan, boleh dikuatkan, sehingga sekalipun kami sedang mengalami masa yang sulit, kami boleh menjadi orang-orang yang punya pengharapan, karena kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan kami dalam semua usaha untuk mengatasi pandemi ini, juga untuk vaksin yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan juga memberkati semua usaha ini, sehingga juga dapat membantu kami untuk segera keluar dari pandemi ini. Bapa yang di sorga, inilah seluruh doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan komitmen kita bagi Tuhan. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjaga dan menguduskan rumah ibadah-Nya. Maukah kamu menghargai panggilan Tuhan ini dalam hidupmu? Aku berjanji ya Tuhan, menghargai panggilan-Mu dengan ikut menjadi serta menguduskan rumah ibadah-Mu. Rumah ibadah adalah salah satu tanda kehadiran Tuhan di tengah kehidupan manusia. Rumah Tuhan harus baik dan benar untuk menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan bagi semua manusia. Maukah kamu ikut bertanggung jawab membangun rumah ibadah Tuhan ini, supaya orang lain juga melihat kasih Tuhan dalam dunia ini? Aku berjanji ya Tuhan, aku akan ikut mengambil bagian dalam menjaga dan memelihara serta menjaga kelengkapan rumah ibadah-Mu, supaya semakin baik keadaan gereja-Mu
dalam membagikan kasih-Mu kepada dunia ini. Saudara jemaat, mari kita meneguhkan janji kita ini dengan bernyanyi dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pergilah kamu jadi saksi Tuhan untuk memampukan kamu dalam menjaga, mencintai, dan memperbaiki rumah ibadahnya. Terimalah berkat dari Allah. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada kemuliaan-Nya yang kekal dalam Kristus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah jalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur melalui saat teduh kita. Saat teduh bagi kita semua.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari